Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pelajaran kita pada Sabtu sore yaitu adalah belajar tauhid atau belajar mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya dawi fadana bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala anbiya dawi fadana bisidqi wa tablighi wal amanah. Yuk belajar 1, 2, 3. Arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsalah ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi zawi fatonati kang duwene sifat fatonah bisedeki kelawan temen wa tablighi lan nekaake perintahe Allah wal amanati lan den reksa sangka nglakoni maksiat. Pada kesempatan sore ini kita belajar tentang sifat-sifatnya para rasul. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat wajibnya Allah yang banyaknya ada 20. Ada 20. Nah, terus kemarin kita membahas sifat jaiznya Allah yang banyaknya ada 1. Coba sebutkan sifat wajibnya Allah yang pertama. Wujud. Yuk bareng-bareng yuk. Wujud tidak bohong. Ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu sifat wajibnya Allah yang banyaknya ada 20. Terus sifat jaiznya Allah ada 1. Sekarang kita membahas tentang sifat-sifatnya para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus nabi dan rasul tidak sembarangan orang. Jadi manusia yang dijadikan rasul dan nabi itu Allah telah membekali beberapa sifat. Yang sifat tersebut banyaknya ada 4. Artinya semua orang mukallaf wajib mengetahui
dan meyakini sifat-sifatnya para rasul yang banyaknya ada 4. Nah, jadi Allah membekali para nabi dan rasul untuk berdakwah kepada umat manusia, membekali 4 sifat, yaitu 1, sifat sidik. Artinya para rasul itu jujur, tidak pernah berbohong. Sekecil apapun itu nabi dan rasul tidak pernah berbohong. Makanya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau bercanda saja itu jujur. Kalau bercanda tidak pernah bohong. Contohnya begini, pada waktu itu ada seorang nenek-nenek sowan atau silaturahim di tempatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu nenek-nenek bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya begini si nenek-nenek ini, ya Rasul, apakah besok saya masuk surga? Terus apa jawab Rasul? Jawabnya Kanjeng Nabi, nenek-nenek tidak ada yang masuk surga. Sekali lagi, pertanyaan nenek-nenek tadi, ya Rasul, apakah saya besok masuk surga? Kata Kanjeng Nabi, jawabnya Nabi Muhammad, nenek-nenek tidak akan masuk surga. Nenek itu nangislah. Nangisnya itu luar biasa. Kalau sekarang kalau hasbi nangisnya guling-guling lah pokoknya. Lah terus setelah nenek itu nangis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Jadi dijelaskan oleh baginda Rasul tentang jawaban beliau, mengapa kok nenek-nenek tidak masuk surga? Karena di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Seumpama nenek-nenek itu meninggal terus masuk surga, nenek-nenek tersebut akan kembali muda, bahkan lebih cantik daripada sewaktu hidup di dunia. Begitu juga kakek-kakek meninggal masuk surga, terus masuk surga, kakek-kakek tersebut kembali menjadi muda, tambah ganteng, tambah luar biasa, bahkan lebih ganteng daripada sewaktu hidup di dunia. Makanya nenek-nenek, kakek-kakek tidak ada yang masuk surga. Akhirnya apa? Setelah diceritakan oleh baginda Rasul, wahai nenek, mengapa kok saya ngomong nenek-nenek tidak ada yang masuk surga? Karena nanti kalau nenek masuk surga, nenek akan kembali muda lagi, lebih cantik daripada sewaktu hidup di dunia. Akhirnya apa? Nenek-neneknya senengnya luar biasa. Yes, kata neneknya. Kalau bahasa Tata, yes. Nah, itu menunjukkan bahwa guyonnya atau bercandanya Nabi Muhammad atau para rasul juga tidak pernah bohong. Coba kalau kita itu sering bercandanya sering bohong, yang penting teman kita ketawa. Itu sering. Padahal dalam kata-kata bercandaannya tadi tidak ada kebenaran sama sekali. Intinya yang penting temennya ketawa. Nah, makanya para nabi dan rasul dibekali, para rasul itu dibekali oleh Allah. Yang pertama adalah sifat sidik, yaitu para rasul itu jujur, tidak pernah bohong. Paham yang nomor 1? Terus sifatnya para rasul yang nomor 2 adalah amanah.
Artinya dijaga dari perbuatan maksiat. Dan para rasul juga tidak pernah berkhianat. Kalau diberi amanah, para rasul pasti akan melaksanakan. Itu amanah. Amanah kalau bahasa kita dapat dipercaya. Lah makanya para rasul, beliau-beliau semua alaihi wassalatu wassalam, itu dijaga oleh Allah jasad dan rohnya atau hatinya dari perbuatan maksiat.